Ayah bunda pernah tidak melihat seorang balita yang asyik berlama-lama saat dibacakan buku? Dia menyimak, bahkan merespon apa yang sedang dibacakan. Atau pernah tidak ayah bunda melihat seorang balita yang tengah asyik bermain sendiri dengan buku-buku bacaannya? Dia membolak-balik, membuka halaman demi halaman, dan lucunya dia berlagak seperti orang dewasa yang sedang membacakan buku, menunjuk-nunjuk dengan bahasa bayinya seolah-olah ingin mengungkapkan apa yang sedang dia lihat saat itu kepada kita. Duh, ya ampun, lucu banget kan? Orang tua pasti akan bahagia melihat pemandangan demikian. Tapi ayah bunda, satu sisi ada juga loh balita yang justru ya bisa dibilang kehilangan kosakatanya. Dia cenderung lebih asyik berdiam diri daripada berkomunikasi dengan teman-teman di sekitarnya. Bahkan dia kesulitan untuk menyebutkan nama-nama benda di sekitarnya, kesulitan untuk berkomunikasi, mengungkapkan perasaannya. Loh, ada apa ini? Satu sisi ada balita yang lebih cepat bisa berkomunikasi, dan satu sisi ada balita yang justru kehilangan kosakata yang sudah dimiliki. Kira-kira apa ya penyebabnya? Apa? Gadget. Betulkah gadget penyebab semua ini? Sebentar ayah bunda, benarkah gadget satu-satunya penyebab dari kekurangan stimulasi bagi anak-anak kita? Kita tanya yuk pada diri kita, jangan-jangan kita sebagai orang tua yang justru memfasilitasi anak kita dengan gadget secara berlebihan. Bahkan bisa jadi jangan-jangan ayah bunda atau kita sebagai orang tua yang justru menjadikan gadget sebagai solusi alternatif supaya anak-anak bisa anteng, anak-anak bisa gak rewel dan tidak mengganggu pekerjaan kita di rumah. Kadang dilema ya ayah bunda dengan kondisi yang seperti ini. Tapi jika kita pikir-pikir, ternyata kemampuan komunikasi anak-anak itu ya memang perlu dilatih. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengalir begitu saja. Tidak bisa ya bunda, harus dilatih. Nah, salah satunya latihan tersebut bisa dilakukan dengan sering-sering mengajak komunikasi anak kita. Atau kita sering-sering membacakan buku kepada anak-anak kita. Dan bagi Umi Kansa, itu sangat ngefek banget loh terhadap perubahan kosakata, penambahan kosakata pada anak-anak. Ya gimana dong, anak saya tuh susah banget kalau diajak baca buku. Dia malah ngerusakin bukunya, dilempar, disobek gitu. Maunya nonton YouTube terus. Halo bunda, buku balita itu bukan untuk dibaca sendiri sama anak-anaknya. Tapi alangkah lebih baiknya jika buku tersebut ayah bunda bacakan untuk anak-anak tercinta. Ya, mereka pasti akan seneng banget loh kalau ayah bundanya membacakan buku untuk mereka. Karena boleh jadi anak-anak mau kok untuk tidak nonton YouTube atau berlama-lama main gadget, asal ayah bunda memberikan alternatif lain untuk mereka mengekspresikan kemampuannya, mengekspresikan rasa ingin tahunya dengan bermain bersama, misalkan dengan membacakan buku bersama. Kan itu bisa lebih seru ya ayah bunda, membangun bonding juga antara orang tua dengan anak-anaknya. Yuk kita tanya lagi sama hati kita, sudah seberapa sering sih kita bacakan buku untuk anak-anak? Sudah sejauh mana ikhtiar kita mengenalkan buku pada mereka? Ayah bunda, dalam video kali ini Umi Kansa mau bagi tips nih. Tips yang sudah Umi Kansa lakukan di rumah yang terbukti efektif lah menumbuhkan semangat anak-anak untuk semangat membaca buku, semangat bermain dengan buku. Ada beberapa tips. Yang pertama yaitu
Ayah bunda, hadirkan buku-buku bacaan di rumah ya. Sesuaikan dengan usia Ananda di rumah. Dan tentunya buku-buku yang bergambar dan tidak terlalu banyak kosakata supaya anak-anak lebih antusias untuk membacanya. Yang kedua, tipsnya yaitu ayah bunda simpan buku-buku tersebut di ruangan yang sering dikunjungi anak. Kalau Umi Kansa, simpan bukunya di ruangan depan, di mana tempat kita sering berkumpul, anak-anak bermain dan melakukan aktivitas. Jadi, mata anak-anak sering ketemu sama buku deh. Yang tadinya biasa aja, cuek, lama-lama penasaran kan sama buku. Akhirnya mereka mau membuka-buka buku dan mau dibacakan buku. Kemudian, tips yang ketiga adalah ayah bunda, jangan lupa luangkan waktu ya untuk membacakan buku pada Ananda minimal 15 menit sehari. Ya, nggak usah diborong langsung 15 menit dalam satu waktu, ayah bunda. Anaknya kabur dong. Ayah bunda bisa mencicil 15 menit itu dalam beberapa segmentasi. Jadi, bisa 5 menit pagi misalkan, 2 menit siang, 3 menit sore, 5 menit malam misalkan. Ya, itu disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah dan aktivitas bunda semuanya, ayah bunda semuanya. Kemudian, ayah bunda bacakan buku ini dengan semangat dan antusias. Ya dong, masa ayah bunda membacakan bukunya sambil ngantuk-ngantuk, sambil lemes-lemes. Nanti anaknya gimana mau suka kan sama bukunya? Jadikan momen membacakan buku ini adalah momen yang seru gitu. Jadi anak-anak semangat. Yeay, membaca buku dengan mama dan papa itu menyenangkan loh. Dengan ayah bunda itu seru loh, seperti itu. Dan satu lagi, ayah bunda tidak perlu terpatok pada teks yang ada dalam buku tersebut saja. Bisa explore isi daripada buku bacaan tersebut. Ketika di halaman tertentu misalkan, bisa nyanyi-nyanyi dulu, bisa sambil gerak-gerak dulu. Silahkan diatur sedemikian rupa supaya anak lebih nyaman dalam membaca buku, dalam dibacakan buku bersama ayah bunda. Nah, oh ya ayah bunda, bisa juga ayah bunda menjadikan buku ini sebagai alternatif hadiah. Misal, anak-anak mendapat prestasi atas suatu hal. Nah, ayah bunda bisa memberikan hadiah atau kado berupa buku. Jadi anak-anak merasa bahwa, wah, buku adalah sesuatu yang istimewa. Itu beberapa tips dari Umi Kansa yang mudah-mudahan bisa dilakukan juga sama ayah bunda di rumah. Tentunya keberhasilan dari semua ini tidak lepas dari kerjasama semua anggota keluarga. Gak bisa dong anaknya disuruh baca-baca buku, tapi kita orang tuanya santai berlama-lama dengan gadget. Pasti itu akan dicontoh juga oleh anak-anaknya. Dan untuk penyediaan buku-buku bacaan ini, bunda harus mengeluarkan berupa materi ya ayah bunda, dan jangan merasa ini jadi beban ayah bunda, tapi anggaplah ini sebagai investasi ayah bunda, dunia dan akhirat insya Allah. Dan terakhir, tumbuhkan semangat membangun Baiti Janati di rumah kita melalui membacakan buku untuk putra-putri tercinta. Semoga dengan demikian rumah kita menjadi lebih nyaman dan Allah kumpulkan kita kembali bersama dengan keluarga kita, tidak hanya di dunia tapi hingga akhirat nanti di jannahnya. Amin. Itu saja tips yang bisa Umi Kansa bagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.